Sobat Hiwar PIAI Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini Iran versus Israel, perang ideologi atau perang kepentingan. Narasumber kita yang hadir pertama adalah Pak Isdani. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Asmuni. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Mas Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Seperti yang kita lihat, kita dengar, bahkan kita lihat berita-berita itu. Pada awal bulan ini tiba-tiba Amerika dengan sekutunya Israel itu menyerang. Ya. Tidak tanggung-tanggung itu serangannya itu. Bahkan akibat dari serangan itu sejumlah pemimpin Iran itu meninggal dunia. Ya. Dan perang ini masih berkobar sampai sekarang. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ya. Jadi pertama mungkin saya arahkan ke Pak Isdani dulu. Konflik antara Iran dan Israel ini bermula dari mana, Pak? Kok kayaknya itu masing-masing saling menganggap sebagai musuh bebuyutan? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asmuni dan juga Mas Hadza min fadli Rabbi ya. Kita sore hari ini dan saat ini saya kira topik yang kita bahas ini luar biasa, sangat menarik, aktual, dan berbagai media tertuju pada persoalan antara Israel dan juga Iran ya. Tadi ada pertanyaan yang saya kira ini perlu kita jawab gitu ya. Sebetulnya mungkin kalau kita lacak secara historis ya persoalan Israel dengan Iran ini, sebetulnya ini ada persoalan. Di satu pihak ada persoalan ideologi, ya. Di pihak lain juga ada persoalan kepentingan. Nah, barangkali momentum yang bisa kita anggap sebagai tonggak sejarah yang penting itu revolusi Iran tahun 1979 ya. 1979 itu menurut saya ini tonggak yang sangat penting dan Amerika sebagai sebuah negara superpower. Dan bagaimanapun saya kira Amerika ini dengan Israel itu menjadi sebuah kerjasama yang sudah lama itu ya. Nah dari situ menurut saya muncul awalnya dari situ. Itu yang bisa kita ceritakan. Mungkin dari aspek sejarah sebelumnya, mungkin ada aspek-aspek yang lain yang menurut saya bisa juga kita kaji lebih lanjut. Tetapi paling tidak bisa kita ambil dari jangka pendeknya adalah sejak revolusi Iran tahun 1979. Saya kira itu mungkin momentum yang bisa kita baca gitu. Tapi kan kita sudah tahu ya bahwa sebelum tahun 80 itu Iran ini kan mitra Amerika sekaligus juga sahabat Israel. Yeah. Bahkan pada tahun 70-an itu Iran malah lebih akrab dengan negara Israel ketimbang dengan negara-negara Arab. Yeah. Lalu setelah revolusi, maka ideologi Iran itu kan beralih total ya ke Islam. Sehingga ada orang mengatakan bahwa perangnya adalah perang agama. Tapi sisi lain, perangnya adalah perang kepentingan. Yang sesungguhnya itu seperti apa ini Pak Hadza? Ya baik, terima kasih Pak Asmuni dan juga Pak Isdani sudah menyertai juga dalam diskusi ini. Jadi kalau dalam perspektif hubungan internasional, memang apa yang terjadi saat ini di Timur Tengah adalah penyesuaian lagi terhadap apa yang disebut sebagai kesetimbangan kekuatan atau balance of power, di mana memang Timur Tengah ini menjadi perebutan dari beberapa aktor negara untuk meraih dominasi yang paling puncak. Nah, ini kita sudah lihat pergumulan ini sejak awal abad ke-20, di mana setelah
keruntuhan Turki Utsmani, maka yang terjadi adalah power vacuum atau kekosongan kekuasaan yang memungkinkan banyak sekali kekuatan-kekuatan Barat untuk mulai masuk dan mempengaruhi konstelasi politik di kawasan Timur Tengah. Nah, ini kemudian masih terus berlanjut dari ketika Perang Dingin di antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat, di mana waktu itu di tahun 50 sampai tahun 70-an Iran jelas menempatkan dirinya di sisi Amerika Serikat seperti yang sudah dikatakan oleh Prof. Susjani. Nah, sehingga apa yang terjadi sekarang merupakan ekstensi dari adanya upaya-upaya untuk merebut kekuasaan secara lebih paripurna, di mana kemudian di sini kita melihat konstelasi terbarunya adalah Iran sebagai sebuah kekuatan Syiah yang memiliki nuklir berada di dalam sebuah poros yang disebut sebagai axis of resistance atau poros perlawanan. Lalu juga ada negara-negara teluk seperti Saudi, Uni Emirat Arab, lalu juga ada Qatar, ada Bahrain, ada Kuwait di dalamnya, itu berada dalam poros perlindungan Amerika Serikat. Nah, ini kan menjadi pertanyaan Pak Asmuni yang sekarang sudah sering sekali dibicarakan di TikTok. Sebenarnya umat Islam ini harus mengikut kemana? Apakah mengikut ke Sunni atau Syiah? Karena kalau kita mau melihat secara analisis geopolitik, agak rumit juga melihat bagaimana kemudian negara-negara Muslim Sunni ini malah mengikut ke Arab Saudi. Nah, itu memang ada ada alasan yang sangat panjang di balik keikutsertaan itu. Salah satunya karena ada traktat pertahanan yang dibuat sebagai sebuah upaya untuk melindungi produksi migas yang berlangsung di kawasan-kawasan tersebut. Nah, sehingga itulah yang membuat negara-negara Muslim Sunni di kawasan Teluk itu menjadi berpihak pada Amerika Serikat karena mereka tidak mau proses bisnisnya terganggu dengan adanya serangan-serangan dari pihak-pihak yang mungkin akan merusak tatanan ekonomi yang dijaga oleh Amerika Serikat ini. Nah, ini kemudian jadi pertanyaan yang ada sisi politiknya, ada sisi teologisnya, sehingga memang kita harus sangat berhati-hati untuk melihat masalah Baik. ini. Jadi tadi dari Pak Haza itu ada kata kunci. Iran ini adalah cerminan dari kekuatan Syiah, kan gitu. Iya. Jadi bukan kekuatan Islam dulu ya, tapi kekuatan Syiah. Iya. Yang di sekelilingnya itu ada kekuatan Sunni. Iya, betul. Nah, memang Syiah ini cukup menarik dari sisi struktur dan susunan dari pemerintahan atau katakanlah sistem pemerintahannya. Iran sebagai Syiah Imamiyah kalau saya tidak salah ini kan itu memperlakukan apa yang disebut dengan wilayatul faqih. Ya. Nah, dalam wilayatul faqih itu kan seakan-akan pemimpin tertinggi itu kan yang berkuasa, tapi kan sesungguhnya tidak. Sebab dia itu punya anggota syuro, kemudian juga dia punya penasehat, dia itu punya presiden, dia juga punya pembantu-pembantu yang lain. Dari sudut pandang siasah syariah, wilayatul faqih itu dideskripsikan seperti apa? Baik, ini saya kira diskusi yang pembahasan tentang wilayatul faqih. Ini dalam kajian siasah atau fikih siasah atau fikih politik ya. Sebetulnya wilayatul faqih ini dasarnya adalah pertama dari dasar religius atau teologis ya. Tetapi sekarang dan juga setelah dari artinya sebagai sebuah konsep, di satu pihak dia adalah religius, tapi di pihak lain juga bersifat politik gitu kan. Nah, oleh karena itu saya kira Mas Haza, Pak Asmuni juga sudah sangat paham sejarah awal munculnya wilayatul faqih itu ya. Dan populer ketika Ayatullah Khomeini berkuasa itu ya, itu sangat populer gitu. Nah, tetapi dari sisi sejarah saya kira ini adalah bentuk struktur kekuasaan. Di satu pihak ada unsur budaya, di pihak lain ada unsur ideologi, di pihak lain juga ada unsur teologis gitu ya. Nah, wilayatul faqih ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Asmuni. Sebetulnya yang paling berkuasa itu wilayatul faqih. Yang paling berkuasa. Jadi presiden atau apapun namanya itu di bawah kendali wilayatul faqih. Nah, jadi wilayatul faqih karena apa? Dia punya dasar teologis dan juga punya dasar struktur pemerintahan tadi. Dan dia adalah
dalam konteks keagamaan dia dianggap orang yang maksum kan. Nah, dia maksum gitu. Nah, oleh karena itu semua kekuasaan di bawah termasuk presiden dan sebagainya yang mengontrol dia. Dan bahkan otoritasnya dari wilayatul faqih sebagai kedudukan yang tertinggi dalam sistem pemerintahan Syiah. Saya kira itu secara global penjelasannya seperti itu. Israel sering sekali kan menyampaikan ancaman ke Iran. Tapi ancaman Iran juga tidak kalah. Sehingga Netanyahu itu sering mengatakan bahwa Iran itu adalah ancaman eksistensial bagi kami. Itu juga mungkin beralasan ya. Karena karena Iran atau pemimpin-pemimpin Iran juga kan sering mengatakan bahwa akan membakar habis Israel atau akan menghanguskannya atau mungkin akan menghapus ya dari permukaan bumi ini. Lalu gimana ini Pak Hazmi? Apa betul Iran itu adalah ancaman eksistensial bagi Israel? Nah, ini kalau kita lihat Pak Asmuni dan Prof. Zani, kalau dari perspektif HI-nya itu ada teori konstruktivisme, konsep sebenarnya bukan konsep. Konsep ini mengatakan bahwa konstruksi ancaman itu bergantung pada persepsi. Dan persepsi itu bisa berubah Pak sesuai dengan kondisi zaman dan waktu. Ya, ini menarik karena dulu sebenarnya seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Asmuni, Iran itu dulu dengan Israel itu adalah teman. Bahkan sekarang lucunya juga di beberapa konten-konten media sosial yang saya lihat itu ada upaya-upaya dari beberapa Iran yang pro-Syah itu mencoba untuk mengembalikan ini kembali ke narasi di perjanjian lama gitu, di mana dulu ada Raja Persia yang membantu orang-orang Israel, seolah-olah Iran dan Israel itu sahabat sejak lama. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada evolusi dalam persepsi, ada perubahan dalam persepsi yang terus berjalan gitu, dinamika yang terus berjalan sampai akhirnya 79 muncul Ayatollah Ruhollah Khomeini itu kemudian menjadi rahbar atau pemimpin besar revolusi. Nah, dari situlah kemudian arahan dari persepsi itu berubah dari yang sebelumnya sangat positif terhadap Barat, sangat positif terhadap Israel menjadi sangat negatif gitu. Nah, itu juga didukung oleh adanya pandangan wilayatul faqih yang menganggap bahwa Israel itu merupakan bagian dari masalah yang harus diselesaikan untuk menyelamatkan umat. Nah, begitu Pak Asmuni menempatkan masalah ini. Jadi kita harus melihat ini dari perubahan persepsi yang terus-menerus terjadi. Gitu Pak. Masyarakat ini kan memahami bahwa potret Iran itu dan politik lokal dan internasionalnya itu memiliki kandungan teologis dan moral. Dan kita tahu proksi-proksinya, baik di Yaman, di Baghdad, atau di Irak, maupun juga di Libanon. Itu kan dipimpin oleh tokoh-tokoh agama. Satu sisi, dan tentu tokoh politik pada sisi yang lain. Sehingga Iran ini dianggap memiliki dimensi teologis dan moral ketika dia melakukan aksi termasuk dalam perang ini. Bagaimana Pak Yusdani melihat itu? Ya, saya kira aspek politik atau aspek ideologi ada, aspek moral juga. Kan? Sebetulnya mungkin nanti Mas Haza ya, saya kira lebih bisa membeda dari sisi ekonomi politik ya. Dari sisi ekonomi politik sebetulnya ada problem kepentingan juga sebetulnya, ada aspek kepentingan gitu ya. Nah, masalah konflik misalnya Iran dengan Israel ini ya, maka sudah saya sampaikan tadi momentumnya yang paling berubah itu kan sejak tahun 79 gitu ya. Nah itu. Dan di sisi lain juga menurut saya mengapa dikatakan kepentingan, sebetulnya di Timur Tengah itu kan setelah tadi kalau dari sisi sejarah kan begitu Khilafah Turki Utsmani bubar gitu ya. Betul. Nah, di situ umat Islam sedunia sudah tidak punya rujukan siapa yang akan menjadi sebagai simbol pimpinan gitu. Nah, karena Syiah ini mempunyai konsep wilayatul faqih dan mereka yang kita sebut bahwa agama itu harus bersambung dengan politik. Jadi dalam teori mungkin Pak Asmuni dan Mas Hazza juga Pak. Jadi din wa daulah gitu kan, din wa daulah. Dan juga dari sisi ekonomi politik menurut saya kalau misalnya kita juga bisa mengatakan, mengapa Iran sekarang itu berubah seperti sekarang? Karena satu, mereka sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah bangsa, sebagai
juga umat Islam, umat Syiah ya, mereka merasa bahwa ada ketidakadilan. Ya, ada ketidakadilan. Nah, maka misalnya begini, kalau kita kembangkan lebih lanjut, misalnya ketika kita berbicara HAM, HAM itu sebetulnya bermata dua, apalagi berkaitan dengan hak sipil politik. Kalau hak ekosop saya kira siapapun sepakat. Tapi ketika berbicara hak sipil politik, itu Amerika itu kan Amerika itu sampai sekarang mereka kalau berbicara tentang HAM, hak sipil politik, mereka jadi imam. Tapi ketika berkaitan dengan masalah ekonomi, mereka tidak mau meratifikasi sampai sekarang. Dan ini menurut saya pisau bermata duanya hak asasi manusia seperti Jadi itu. dalam konteks ekonomi, Amerika itu kelihatan rakus. Betul. Iya. Ya, itu bahasa tegasnya rakus gitu. Iya. Nah, gitu. Ya saya kira Ya, di mungkin mana-mana karena- seperti itu gitu. Mungkin Seperti karena itu. itu juga bahwa negara-negara Islam ini kan kemudian menjadi target mereka kan. Ya. Kan tidak ada negara Islam yang tidak dioyak-oyak oleh mereka dengan beragam narasi untuk melegitimasi tindakan Amerikani itu. Iya, iya. Tapi dalam konteks perang ini, Pak Haza, yang dominan itu geopolitik ataukah teologis atau kedua-duanya? Artinya begini, kalau dia itu dominan teologis, tentu Sunni juga tidak mau diatur oleh yang Syiah. Iya. Tapi sisi lain, kalau dia geopolitik juga, saya kira Turki juga rela, Ya. gitu ya. Melihat Iran itu dominan Ya. di Ya. kawasan tersebut. Kalau saya lihat ada dua dimensi, Pak Asmuni. Jadi kita lihat dari siapa yang mulai perang. Yang mulai perang ini Amerika Serikat Iya, iya. dan Israel. Dan kemarin sudah sangat jelas sekali di beberapa pernyataan publik yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Marco Rubio, Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang jelas-jelas merupakan seorang evangelis Kristen, yaitu Pete Hegseth. Itu dalam pernyataan publiknya bilang bahwa ini perang yang memang punya dasar agama begitu. Jadi mereka bahkan menarasikan Islam dengan narasi yang sangat negatif, seperti misalnya menandai rejim Islam ini sebagai rezim yang menjalankan agenda-agenda yang tidak manusiawi, agenda-agenda yang setanis. Padahal agak lucu juga karena sekarang Amerika sedang ada kasus Epstein file gitu. Ya. Iya. Nah itu kan jadi tidak murni kita bisa lihat ini sebagai geopolitik, tidak juga sebagai teologi, tapi saya lebih ke keduanya. Kenapa? Karena memang Amerika yang mengejar perang ini mencoba untuk menempatkan ini dalam narasi teologi tertentu, yaitu teologi Kristen yang mencoba untuk mempercepat kedatangan kedua Yesus, second coming of Jesus, itu sebagai sebuah narasi utama untuk menggerakkan umat Kristen menaklukkan negara-negara Muslim dan untuk mempercepat terjadinya perang suci. Iya, iya. Nah, itu yang kemudian menjadi concern paling utama yang dikejar-kejar oleh para politisi evangelis di Amerika Serikat, yang bahkan tidak semua orang Amerika Serikat setuju, Pak. Kemarin itu banyak sekali politisi dari Partai Demokrat, oposisi Republik yang sekarang itu bilang, ini perang tidak ada ujungnya. Setelah mereka diberikan penjelasan oleh Department of War atau Kementerian Perang, namanya aja Kementerian Perang, Pak. Kementerian Perang. Tapi begini, Iya. mungkin saja Iran itu menyadari betul bahwa inti daripada permusuhan yang dibangun oleh Amerika, Iya. tentu dengan sekutunya itu, yaitu teologis itu. Iya. Kemudian dibungkus dengan pertimbangan politik agar dia itu mendapat dukungan dari negara-negara kawasan. Betul, betul. Betul sekali, itu yang dilakukan Iran. Dan saya pikir Iran justru mendapatkan banyak sekali leverage ya Pak, ya, mendapatkan tempat yang lebih baik. Kenapa? Karena di sini mereka menjadi korban, diserang tiba-tiba, dibunuh pemimpin politiknya, dan itu melanggar hukum internasional. Berarti Iran berhak dong. Iran berhak untuk membangun melakukan dan serangan. mengembangkan senjata dalam kerangka mempertahankan diri. Betul, itu kalau dalam HI namanya konsep deterrence Pak, untuk membuat musuh itu takut bahkan sebelum menyerang. Itu haknya dia juga untuk bertahan, seperti itu. Baik, ini Pak Yusdani, tadi dari aspek teologis dan aspek wilayatul faqih sudah dijelaskan ya. Tapi kan kita tahu bahwa Iran ini sejak revolusi itu adalah bangsa yang selalu ditekan oleh Amerika dan diberi sanksi. Sanksinya tidak tanggung-tanggung itu. Mungkin lebih dari 100% sanksinya. Jadi dari kacamata politik Islam itu seperti apa kita melihatnya? Ya, saya kira
Satu ya, kalau misalnya kita lihat, jadi Iran ini menurut saya dari sisi perspektif tertentu, sebetulnya dari sisi politik kalau kita baca, setelah runtuhnya Uni Soviet menjadi Rusia, ya, itu ahli-ahli teknologi yang tingkat-tinggi termasuk kecanggihan teknologi itu banyak dipasok dari orang-orang yang dari Rusia ini, dan itu banyak di Iran gitu ya. Nah, di sisi lain juga Iran juga punya punya uranium yang luar biasa kaya gitu kan. Nah, di sisi lain Iran ini menurut saya luar biasa. Mereka ya tadi karena ada di satu pihak ada dasar teologis yang begitu kuat, tetapi juga gila untuk mempertahankan ini dan untuk apa? Mereka juga punya eksistensi yang sama di mata dunia gitu ya. Nah, oleh karena itu tentunya terkait dengan sikap Iran yang dalam tanda kutip ini selalu menjadi semacam perbincangan di dunia barat atau dunia internasional, karena takut betul salah satunya itu masalah masalah kekayaan uraniumnya ini, dan perjanjian berapa kali tentang nuklir itu tidak menguntungkan posisi Iran. Selalu Iran ditekan, persenjataan ditekan, tapi Iran tidak mau kan, punya cara lain gitu. Nah, yang menjadi persoalan mungkin, tapi kita tidak tahu apakah Barat itu sudah dalam arti Amerika dan Israel itu sudah sadar ada satu senjata lain yang ini kalau digunakan oleh Irak berbahaya untuk kalangan Amerika dan seks itu. Dan ini yang saya kira Pak Asmuni dan Mas Kaza sudah paham ini, senjata ini suatu saat digunakan oleh Iran itu luar biasa, lebih kejam daripada nuklir itu sendiri. Nah, dibalut dengan persoalan itu didasarkan oleh aspek teologis itu. Saya kira itu yang barangkali perlu respon saya gitu. Keberadaan Israel di situ. Jadi begini Pak Haza. Ya. Israel itu diusir pada awal kenabian. Kan begitu? Ya. Artinya kira-kira awal dari tahun Hijriyah. Berarti kan 15 abad. Jadi pada abad 1 Hijriyah Yahudi ini terusir. Ya. Tetapi kemudian kembali lagi adalah pada abad ke-15 Hijriyah. Nah, disitulah kemudian Israel membangun eksistensinya. Ya. Dengan dukungan Barat tentunya kan. Ya, kalau kita baca dalam surat Al-Isra itu kan. Betul. Dengan dukungan harta yang amat sangat luar biasa. Gitu. Nah, jangan-jangan kalau saya ya, sebab kan tidak menekuni itu. Ya. Memang Zionis ini dipasang oleh Amerika dan sekutunya untuk melindungi kepentingan Amerika. Israel ini dipasang. Ya, memang itu pandangan yang betul Pak Asmuni. Karena ini memang sudah menjadi penelitian beberapa pakar HI di Amerika juga. Seperti misalnya paling terkenal itu bukunya John Mearsheimer dan juga siapa itu Stephen Waltz yang menuliskan bahwa memang kehadiran Israel itu sengaja untuk menjadi negara buffer atau negara penyangga dari kepentingan Amerika Serikat terhadap kepentingan entah itu sosialis, entah itu Arab, entah itu Islam, sehingga Israel ini akan jadi negara yang membuat kawasan Timur Tengah itu selalu tidak stabil. Dan makanya kalau menurut Mearsheimer dan juga Stephen Waltz itu Zionis itu banyak sekali lobby-lobbynya di parlemen Amerika Serikat agar nanti setiap kebijakan dihasilkan itu pasti akan pro Israel. Jadi begitu. Kemudian dari sisi keberadaan Iran ya, mungkin enggak Iran itu sadar betul bahwa negara-negara Sunni di sekitarnya itu tidak akan mendukung. Lalu cara dia untuk mempertahankan diri dengan membentuk proksi-proksi yang ada di sekitar. Ya. Mungkin enggak kira-kira kita pahami seperti itu? Iya, itu cara pertahanan paling realistis menurut saya. Karena kenapa? Karena Iran itu mereka digencet betul dengan fakta pertahanan antara negara-negara Arab dengan Amerika Serikat yang sudah dibentuk sejak tahun 70. Ketika krisis minyak berakhir, akhirnya negara-negara Arab ini dikondisikan untuk mengikut kata Amerika supaya apa? Supaya nanti tidak ada masalah terkait dengan pasokan minyak ke Amerika Serikat. Nah, yang terjadi adalah Iran tidak punya opsi lain selain bertahan dengan cara melihat potensi-potensi perlawanan yang muncul di Yaman dan Iran, lalu kemudian mereka ajak kerjasama, lalu di Houthi membentuk aliansi, di Yaman membentuk Houthi dengan aliansi dengan Syiah Zaidiyah, di Lebanon dengan marjaknya siapa itu,
saya lupa namanya, ada Bakir Sadr itu, lalu membentuk Hizbullah di sana, gerakan amal. Mugniyah juga Iya, dulu di situ. betul Pak. Itu akhirnya menjadi solusi yang paling mungkin untuk melawan apa namanya, pangkalan Amerika yang ada di mana-mana itu Pak. Iya, itu paling realistis Pak. Dan bisa Ya, mungkin dipahami. tadi menarik saya kira beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Haza. Mungkin kita sudah pernah dan sudah sangat populer ya buku itu. Itu yang tulisan John Perkin itu. Iya, betul. Itu secara jujur saya kira ya artinya kan dalam teori perang itu ada namanya proxy war ya. Iya. Jadi kita menghantam musuh tanpa dengan tangan kita, tapi dengan baper kita yang ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Haza saya kira bisa dipahami bahwa Amerika itu, Israel itu adalah alat bagi Amerika untuk menaklukkan negara-negara, untuk menjamin kestabilan ekonomi dia. Gitu. Iya. Salah satunya itu. Saya melihatnya perang antara Iran versus Amerika dan Israel ini adalah perang penentu, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Amerika dan sekutunya sudah berhasil mengeliminasi Irak, Libya dengan cara kekerasan. Tetapi dia mengeliminasi negara-negara teluk dengan cara kemitraan. Berarti kan selesai. Tinggal satu kan yang penghalang bagi Amerika, yaitu Iran. Maka kemudian Amerika tentu akan habis-habisan. Maka mudah juga kita pahami. Iran pun juga mengatakan kami akan lawan dengan cara yang habis-habisan. Siapa itu? Ali Rijani. Itu? Larijani. Larijani. Iya. Itu kan sudah mengatakan tidak apa-apa. Kami menghabiskan biaya. Dan itu juga saya kira masuk akal. Sebab kalau orang Iran itu terbunuh, itu kan merasa terhormat. Iya, betul. Karena dia mempertahankan negaranya. Yang persoalannya kemudian adalah keputusan Trump yang dipengaruhi oleh Netanyahu, yang kadang-kadang spontanitas itu dia sadar, masa pajak orang Amerika itu hanya untuk membela Yahudi. Kira-kira seperti apa itu, Pak Hasan? Iya. Nah, ini jadi perdebatan juga Pak di kalangan orang-orang Amerika begitu, terutama orang-orang Amerika yang sudah mulai sadar bahwa politik mereka ini selama ini dikontrol oleh lembaga yang disebut oleh AIPAC. Bahkan selain AIPAC, Pak Asmuni dan Prof. Yusdani juga ada namanya CUFI, CUFI, Christian United for Israel. Itu kelompok lobby Kristen yang mencoba untuk mempengaruhi kebijakan para anggota-anggota parlemen di Amerika Serikat, di Senat dan juga DPR Amerika, untuk selalu memperjuangkan kebijakan yang pro-Israel. Karena kenapa? Karena menurut orang-orang Amerika, nasibnya Israel ini akan menentukan nasibnya Amerika juga. Kenapa? Karena kalau Amerika ini, dia hanya bisa diselamatkan dengan Israel yang selamat. Ya. Israel itu ibaratnya sebagai benteng terakhir Amerika, karena kalau Israel sudah tidak bisa dipertahankan, maka Amerika akan jadi yang terancam selanjutnya. Akan diinvasi. Itu teorinya mereka. Nanti kalau Israel ini sudah hancur, maka benteng terakhir Kristen kalau menurut mereka itu ada di Amerika Serikat, dan nanti itu akan diancam oleh orang Islam. Makanya mereka selalu menciptakan musuh, Pak Asmuni dan Prof. Yusdani. Itu musuh itu selalu diciptakan. Pertama kali ada Irak, ada Suriah tumbang, lalu Iran, betul. Akhirnya Iran yang kemudian menjadi negara terakhir yang ingin diselesaikan masalahnya oleh Amerika Serikat, dan ini dikoneksikan dengan narasi-narasi yang ada di perjanjian lama, di cerita tentang bagaimana sekelompok tentara Yahudi Makabe melawan raja Persia yang zalim, dan kemudian hari rayanya itu Purim itu dirayakan belum lama ini saat serangan itu. Jadi seolah Netanyahu dan Trump itu menempatkan diri mereka sebagai protagonis dalam perjanjian lama. Itu lucunya. Iya. Sekarang dari sisi lain, di Indonesia ini memang mayoritasnya kan mendukung dan mengapresiasi Iran. Tapi beberapa kok tidak mengapresiasi, bahkan ada yang mendoakan agar Iran itu dikalahkan atau terkalahkan oleh Amerika. Bagaimana cara pandang seperti itu, Pak Yus? Iya, Syiah itu dianggap kan begini. Iya. Umumnya orang Saudi akan mengatakan bahwa Iran itu Rafidhah. Dan orang Iran mengatakan bahwa Saudi itu Wahabi. Amerika tahu betul dua istilah ini bensin. Tinggal kasih api, setitik api, langsung berkobar. Kan itu yang dimainkan oleh Amerika sebetulnya. Cara pandang
kita terhadap mereka seperti apa aja? Ya, saya kira tetap saja itu kalau kita baca misalnya ada yang menggunakan istilah Wahabi, ada yang menggunakan istilah yang lain ya. Jadi menurut saya ini sekali lagi masalah persepsi ya. Persepsi juga, dan juga di balik persepsi ada kepentingan gitu situ ya. Nah itu. Nah, barangkali kalau kita petakan data dan fakta bagaimana sesungguhnya yang terjadi di situ, mungkin orang akan melihat sebetulnya kita sudah hiruk pikuk masalah Syiah Wahabi itu sepertinya apakah masih relevan dalam konteks sekarang gitu ya. Nah, tentunya berbagai persepsi atau apapun nilainya, apa ponis-ponis seperti itu barangkali persoalannya bagaimana memahami fakta dan data yang sesungguhnya terjadi gitu ya. Dan apakah itu Wahabi atau itu Syiah ya, mungkin kalau dari sisi teologis menurut saya sudah tapi ketika persoalan itu dibawa kepada dikaitkan dengan masalah kepentingan politik gitu kan. Nah, lagi-lagi menurut saya di sini persoalannya adalah persoalan ekonomi politik, tapi selalu dibalut dengan kepentingan agama itu. Dalam arti aspek religius teologis gitu. Iya. Kayak gitu. Ini banyak masyarakat, bahkan penceramah atau dai-dai Timur Tengah itu banyak yang menyatakan bahwa bagaimanapun itu Yahudi dan Zionis ini pasti akan berakhir. Ya. Ini to the point saja pertanyaan saya, kapan mereka akan berakhir? Nah, ini pertanyaan ini sudah didebatkan juga Pak oleh pakar-pakar HI Pak Asmuni. Jadi pakar HI itu mengatakan bahwa ketika sebuah negara itu terlalu mengejar ambisi militer tanpa perhitungan yang kalkulatif, yang rasional, maka dia akan menemui akhirnya juga. Ini misalnya kita bisa lihat di buku yang sering kali dikutip oleh Presiden Prabowo saat debat, saat ceramah, bahkan saat di PBB, tulisan Thucydides tentang perang Peloponnesian. Itu ketika kemudian tentara Athena yang sekarang seperti Amerika Serikat menyerang Sisilia, itu mereka tidak bisa menang, Pak. Meskipun mereka menang secara senjata, secara orang. Tapi apa yang membuat mereka kalah? Geografi pertama. Terus juga mentalitas dari populasi yang diserang. Orang Iran ini kalau menurut saya punya civilizational mindset yang sangat kuat. Beribu tahun mereka bertahan sebagai sebuah peradaban dan tidak mungkin hancur dengan mudah, Pak. Itu yang kemudian menjadi sumber pertahanan terbesar. Kecuali kalau ada orang yang Iran yang berkhianat, tapi menurut saya tidak akan semudah itu. Jadi ketika nanti Amerika pun menurunkan tentara di Iran, saya yakin itu akan bernasib seperti di Vietnam, di Afghanistan juga. Ujung-ujungnya pulang kampung lagi, Pak. Dan itu akan jadi, kalau itu kalah betul, itu akan jadi awal dari akhir Amerika kalau menurut saya. Iya, kalau kita baca di berbagai sumber ini, hampir 50 triliun kerugian Israel sampai hari keempat ya, hari kelima. Sedangkan Amerika itu diperkirakan sampai 300-an. Nah, makanya sebetulnya sudah lama Iran itu berperang melawan Amerika, tapi dengan caranya sendiri. Tadi disampaikan bahwa bangsa Persia ini kan bangsa yang luar biasa. Bahkan tempo dulu kan pernah mengalahkan Roma. Yang eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran Roma, tetapi yang tidak, yang implisit itu kan ahli sejarah mengatakan Iran kan yang mengalahkan itu. Nah, jadi dia mungkin punya akar sejarah. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, apa namanya komentar akhir dari Pak Isdani terkait dengan perang Iran, Amerika, Israel ini? Mungkin saya Pak As agak sedikit di luar tema itu ya. Jadi kalau kita amati teori peradaban atau istilahnya ada peradaban besar nanti dia akan dikalahkan oleh peradaban kecil. Nah, ini yang mungkin teman-teman kita yang punya pandangan optimis bahwa ini mungkin sudah sudah saatnya pergantian peradaban. Dan memang dalam peradaban itu, dalam jarum peradaban kalau kita bisa, sepertinya sekarang itu jarum peradaban itu akan berpihak kepada mata-mata sipit gitu ya. Nah, ini juga menurut saya mata sipit juga dalam konteks Iran ini dia bermain. Jadi misalnya ini kita sebut misalnya ada Cina, ada Korea, ada Jepang gitu dan sebagainya. Itu sebelumnya bagaimanapun dia diam-diam juga adalah pro Iran gitu kan. Dan ini barangkali juga kalau pandangan yang sangat futuristik kemungkinan di situ optimisme bahwa peradaban baru
itu akan peradaban yang selama ini sangat berdominasi akan dikalahkan oleh peradaban kecil. Gitu. Atau Pak Haza begini, Iya. bisa enggak kita katakan bahwa arogansi, kesombongan Presiden Amerika tentu mendapat dukungan penuh dari sekutunya Netanyahu itu Iya. adalah cara Tuhan untuk menghancurkan mereka. Iya, bisa jadi memang seperti itu, Pak. Jadi kalau dalam analisis HI ada bacaan yang bilang bahwa ketika dunia ini dengan keragaman yang begitu besarnya ditopang hanya oleh satu kekuatan, itu tidak akan pernah stabil, Pak. Jadi ini kita sedang melalui satu masa perubahan yang sangat signifikan menurut saya. Dan entah apa yang terjadi kalau nanti seandainya Amerika tetap meneruskan operasi militer yang tidak ada rasionalitasnya ini, mereka akan hancur sendiri. Ini jadi misi bunuh diri untuk Amerika dan Israel. Dan kemudian itu akan membuka peluang baru, seperti yang Pak Yusdani katakan, membuka peluang baru untuk peradaban-peradaban lain di luar Barat, untuk mengisi kekosongan peradaban itu, entah dari Cina, dari peradaban Konfusian, itu sudah dikatakan juga oleh Huntington, betul. Iya. siklus peradaban itu, Iya, Pak. iya. Ya, itu yang akan terjadi. Baik, Sobat Hiwar, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk menonton Hiwar dengan tema-tema yang baru pada waktu yang akan datang. Terima kasih Pak Yusdani. Sama-sama Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.